Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kelas A3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu pengelolaan limbah medis rumah sakit. Berikut adalah nama anggota dari kelompok 1, ada Noni, Shivana Vika, Novi Glia, Sabina Putri, Roziki, Rofiko, dan Fitria, mahasiswi dari Universitas Sulawesi Barat. Selanjutnya, latar belakang. Pada pandemi COVID-19 telah terjadi peningkatan jumlah limbah medis, baik secara nasional maupun global. Limbah medis yang dihasilkan pada masyarakat pandemi seperti sarung tangan, alat pelindung diri, masker, dan alat kesehatan lainnya yang menghasilkan limbah yang berasal dari fasilitas pelayanan kesehatan maupun limbah medis dari rumah tangga yang melakukan kegiatan isolasi mandiri. Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat bahwa terjadi peningkatan jumlah limbah medis yang cukup signifikan, yaitu kenaikan sebesar 30%. Adapun rumusan masalahnya, 1. Bagaimana dampak limbah medis rumah sakit terhadap lingkungan. 2. Bagaimana pengelolaan limbah medis selama pandemi COVID-19 di rumah sakit. Tujuan umumnya, makalah ini disusun untuk menjelaskan pengelolaan limbah medis rumah sakit pada masa pandemi COVID-19. Limbah adalah sesuatu yang tidak dipakai, tidak digunakan, tidak disenangi, atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya. Banyak sekali limbah yang dihasilkan oleh rumah sakit. Sebagian besar dapat membahayakan siapa saja yang kontak dengannya. Karena itu, perlu prosedur tertentu dalam pembuangan limbah rumah sakit. Infeksius, limbah yang terkontaminasi organisme patogen dan cukup menularkan penyakit ke manusia. Contohnya limbah dari bangsal isolasi dan laboratorium. Patologis, limbah dari pembiakan dan stok bahan yang infeksius. Contoh bagian tubuh hewan dan manusia. Sitotoksis, yaitu limbah yang kontak dengan limbah yang infeksius. Contohnya spuil, ampul, obat kadaluarsa, dan sisa-sisa cairan. Untuk limbah medis yang selanjutnya ada benda tajam, yaitu materi yang dapat menyebabkan luka iris atau tusuk, dapat menyebabkan cedera melalui sobekan atau tusukan. Contohnya jarum, jarum suntik, dan pisau kuda, dan lain-lain. Farmasi yaitu limbah yang mencakup produksi farmasi, contoh obat, vaksin, dan serum yang sudah kadaluarsa dan tidak bisa terpakai lagi. Selanjutnya ada kimia, yaitu mengandung zat kimia yang berbentuk padat cair gas yang berasal dari eksperimen, contoh reagen di laboratorium, film untuk röntgen, dan disinfektan yang sudah kadaluarsa. Selanjutnya ada logam bertekanan tinggi, yaitu limbah yang mengandung logam berat bertekanan tinggi termasuk dalam limbah kimia yang sangat toksik, contoh termometer dan alat pengukur tekanan darah. Selanjutnya ada kontainer bertekanan, yaitu limbah yang berasal dari berbagai jenis gas yang digunakan di rumah sakit, contoh tabung gas, kaleng aerosol, dan gas cartridge. Nah, selanjutnya yaitu tinjauan pustaka, di mana tinjauan pustaka ini kita ambil yaitu pengolahan limbah layanan medis sesuai Permen LHK nomor 56 tahun 2015 tentang tata cara dan teknis pengolahan limbah B3 fasilitas kesehatan. Tahap pengolahan limbah medis ini berdasarkan jenis penghasil. Yang pertama bagian A yaitu puskesmas atau klinik atau praktek dokter. Nah, di mana di sini ada beberapa tahap. Yang pada tahap pertama itu atau slide pertama ada 5 tahap. Kemudian kita lanjut pada slide selanjutnya ada 6 sampai 9 tahap. Teman-teman bisa baca sendiri. Pada bagian B yaitu rumah sakit. Nah, pada bagian rumah sakit ini ada juga beberapa tahap. Yang pertama itu adalah melakukan identifikasi limbah medis yang dihasilkan. Nah, di sini teman-teman bisa baca. Selanjutnya. Nah, di sini juga ada beberapa tahap. Teman-teman bisa lihat. Nah, kemudian teman saya. Selanjutnya adalah pengurangan limbah B3 dilakukan dengan cara A. Pengurangan pada sumbernya. Pertama, melakukan penataan prosedur kerja penanganan medis. Kedua, mengurangi penggunaan penyegar udara kimiawi. Ketiga, menghindari penggunaan material yang mengandung bahan berbahaya dan beracun. Keempat, bekerja sama dengan pemasok untuk mengurangi kemasan produk. Kelima, substitusi penggunaan kimia berbahaya dengan bahan yang tidak beracun. Dan keenam, menghindari penggunaan metode pembersihan yang lebih tidak berbahaya. B. Melakukan tata kelola yang baik atau good housekeeping terhadap setiap bahan atau material yang berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan atau pencemaran terhadap lingkungan. C. Good housekeeping dalam pengadaan bahan kimia dan bahan farmasi untuk menghindari terjadinya penumpukan dan kadaluarsa. D. Melakukan pencegahan dan perawatan berkala terhadap peralatan yang sesuai jadwal. E. Penggunaan kembali atau reuse, melakukan pemeliharaan produk yang dapat digunakan kembali. Pengurangan dan pemilahan limbah B3. Yang pertama, melakukan identifikasi potensi limbah medis dan limbah B3 non-medis yang dihasilkan. A. Identifikasi fasilitas yang berpotensi sebagai sumber penghasil limbah medis.
B. Identifikasi jenis limbah yang dihasilkan dari masing-masing sumber. C. Mengelompokkan jenis limbah yang memiliki karakteristik yang sama dari setiap sumber. D. Mencatat sumber dan jenis limbah yang dihasilkan berdasarkan karakteristik limbahnya. 2. Pemilahan. A. Memisahkan limbah B3 berdasarkan jenis, kelompok, dan atau karakteristik limbah B3. B. Mewadahi limbah B3 sesuai kelompok limbah B3. Selanjutnya yaitu tabel kelompok limbah medis dan pengelolaannya. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di slide. Jadi ada limbah infeksius, limbah padat selain benda tajam, dan limbah mikrobiologi dan bioteknologi. Kode warnanya kuning, simbolnya sama, kemasannya sama seperti di slide. Dan pilihan pengolahannya yang padat bisa disinfeksi, gelombang mikro, penghancuran, pencacahan. Sedangkan mikrobiologi ini bisa autoklav, gelombang mikro, dan insinerasi. Selanjutnya ada limbah pakaian kotor, kemasannya kantong plastik, bisa dengan insinerasi atau autoklav gelombang mikro. Terus yang kedua ada limbah patologis, bisa anatomi manusia dan hewan, ini kode warnanya kuning, kemasannya sama yaitu kantong plastik kuat dan anti bocor atau kontainer, dan pengolahannya itu sama insinerasi atau penguburan. Selanjutnya ada limbah benda tajam seperti jarum, ini kode warnanya kuning, kemasannya kontainer plastik kuat dan anti bocor. Terus pilihan pengolahannya ada disinfeksi, autoklav, gelombang mikro, dan penghancuran pencacahan. Kemudian ada limbah bahan kimia yang kadaluarsa dan lain-lain, ini warnanya coklat. Terus kemasannya kantong plastik atau kontainer. Pengolahannya ini bisa dibuang ke saluran limbah cair atau ditimbun untuk yang limbah padat. Kemudian ada limbah dengan kandungan logam berat yang tinggi seperti termometer merkuri pecah. Ini kode warnanya coklat, simbolnya tidak ada, kemasannya kontainer plastik kuat dan anti bocor. Pengolahannya yaitu seperti yang di pengelolaan limbah B3. Terus ada limbah radioaktif, kode warnanya merah. Kemasannya kantong box timbal dengan simbol radioaktif. Dilakukan pengelolaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ada juga limbah tabung gas atau kontainer bertekanan, ini kemasannya kantong plastik dan dikembalikan kepada penghasil atau dikelola sesuai pengelolaan limbah B3. Baik, selanjutnya yaitu pemilahan limbah, yaitu bisa lihat langsung di tabel. Baik, selanjutnya yaitu penyimbangan limbah B3. Penyimpangan limbah B3 pada rumah sakit menggunakan wadah atau kemasan dengan warna sesuai dengan jenis limbahnya, yaitu warna kuning untuk limbah padat medis, limbah infeksius, warna merah untuk limbah radioaktif, warna ungu untuk limbah sitotoksik, dan warna coklat untuk limbah farmasi. Selain itu, wadah atau kemasannya juga sudah diberi seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P56 Tahun 2015. Baik, selanjutnya yaitu pengangkutan limbah B3. Pengangkutan sampah medis di rumah sakit dibagi menjadi dua, yaitu sebelum dibakar dan setelah dibakar menggunakan insinerator. Pengangkutan sampah medis sebelum dibakar yaitu menggunakan troli sampah medis, namun sampah medis lunak dan sampah B3 diangkut secara terpisah. Pengangkutan limbah B3 setelah dibakar yang berupa residu insinerator ke PT, PPLI atau Prasada Pemurah Limbah Indonesia, menggunakan kendaraan dengan wadah kuat dan tertutup untuk menghindari risiko penularan penyakit akibat limbah B3 rumah sakit. Itu baik, selanjutnya yaitu pengelolaan limbah B3. Yang pertama ada benda tajam. Pecahan limbah tajam yang dapat menyebabkan luka robek dan dapat terkontaminasi melalui darah, cairan tubuh, dan zat mikrobiologi dikelompokkan, ditempatkan dalam wadah tahan tusukan dan diberi label yang sesuai. Kemudian yaitu limbah infeksius. Limbah infeksius merupakan limbah yang berhubungan dengan penyakit menurut isolasi pasien. Biasanya berasal dari limbah diagnostik mikrobiologi. Golongan ini dimasukkan ke dalam kantong kuning dan pada proses akhir dimusnahkan dengan cara dibakar. Yang ketiga yaitu limbah sitotoksik. Limbah sitotoksik adalah bahan yang telah atau mungkin terkontaminasi sitostatika selama pengemasan, pengangkutan, atau prosedur terapeutik sitotoksik. Limbah golongan ini ditempatkan dalam kantong kuning dan pada proses akhir dimusnahkan dengan insinerator. Penguburan limbah B3 adalah metode penanganan khusus yang dilaksanakan hanya untuk limbah medis. Penguburan limbah B3 patologis dilakukan dengan cara penguburan limbah B3 di pemakaman limbah, pengisian kubur limbah B3 hingga dengan setengah dari volume, pemberian isolasi tanah setebal 10 cm, pencatatan limbah B3 yang terkubur, melakukan pemeliharaan dan pemantauan TPA. Adapun penimbunan limbah ialah persyaratan fasilitas penimbunan limbah B3 meliputi memiliki sistem pelapis, memiliki sumur pantau, lapisan penutup akhir, memiliki peralatan pendukung dan perlengkapan untuk mengatasi keadaan darurat, alat angkut limbah B3 dan alat pelindung keselamatan diri.
Pengelolaan limbah layanan medis pasien COVID-19, yakni pengelolaan air limbah. Air limbah kasus COVID-19 adalah air buangan termasuk feses, bahan kimia beracun, darah, dan cairan tubuh lainnya dari pasien. Yang kedua ada pengelolaan limbah pada domestik, ialah limbah pada domestik, limbah yang berasal dari kegiatan kerumah tangga atau sampah sejenis seperti sisa makanan, kertas, kardus, dan sebagainya. Yang terakhir ada pengelolaan limbah medis B3 padat, yakni barang atau bahan sisa hasil kegiatan yang tidak dapat digunakan kembali yang berpotensi terkontaminasi oleh zat yang bersifat infeksius atau kontak dengan pasien COVID-19. Baik, berikut adalah kasus yang kami ambil. Salah seorang petugas kebersihan bernama Wan berusia 52 tahun. Beliau tertusuk jarum suntik bekas sebanyak 10 kali. Dan beliau mengatakan bahwa merasa pegal-pegal dan untuk kondisi parahnya beliau mengalami pembengkakan di beberapa bagian tubuh setelah tertusuk jarum. Diduga jarum-jarum tersebut merupakan sampah medis yang bocor dan dibuang ke TPA Cikolotok. Selanjutnya adalah pembahasan analisis kasus pengkajian keperawatan pertama dari identitas pasien. Bernama Wawan, berusia 52 tahun, seorang laki-laki dan merupakan seorang petugas kebersihan. Dan untuk identitas pasien lebih lengkapnya dapat dilihat pada layar. Riwayat kesehatan dari pasien, yakni pasien seorang petugas kebersihan yang rawan tertusuk jarum suntik sehari-harinya, lalu pasien sudah mengalami 10 kali tertusuk jarum suntik bekas dan setelah tertusuk merasa pegal-pegal. Dan untuk pola aktivitas sehari-hari, pasien seringkali beraktivitas fisik sebagai petugas kebersihan. Dari hasil pemeriksaan fisik, kesadaran pasien kompos-mentis atau sepenuhnya sadar, lalu dari hasil TTV, tekanan darah, suhu nadi, dan juga ritme nafas normal. Dari analisa data, dari data subjektif ditemukan bahwa pasien sering mengeluh pegal-pegal setelah tertusuk jarum, dan data objektif tangan pasien membengkak yang disebabkan oleh tertusuk jarum suntik bekas, akhirnya mengalami pembengkakan dan menjadikan risiko infeksi yang menjadi masalah dari kasus ini. Untuk diagnosa yang diambil adalah resiko peningkatan penyakit akibat limbah medis berhubungan dengan kurangnya fasilitas penyimpanan limbah medis, kurangnya pengetahuan petugas kesehatan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja, penggunaan APD, dan lingkungan yang tidak sehat, serta resiko tingkat infeksi dibuktikan dengan ketidakadekuatan pertahanan tubuh primer. Untuk intervensi keperawatan yang digunakan mengenai diagnosis keperawatannya adalah risiko infeksi dengan tujuan dan kriteria hasil mengenai tingkat infeksi yang dilakukan selama 3x24 jam. Diharapkan hal yang utama adalah sebagai berikut. Serta intervensi keperawatannya adalah manajemen imunisasi atau vaksinasi. Selain tindakan observasi yang dapat dilakukan dari intervensi manajemen imunisasi atau vaksinasi, dapat juga melakukan tindakan terapeutik dan tindakan edukasi, di mana tindakan terapeutik ini dapat dilakukan dengan cara mendokumentasikan informasi vaksinasi. Sedangkan edukasi dapat dilakukan dengan cara menjelaskan tujuan, manfaat, reaksi, serta efek samping yang terjadi dari imunisasi atau vaksinasi. Untuk intervensi yang lain melalui diagnosis yang sama dan hasil dan kriteria hasil yang sama juga melalui tingkat infeksi, diharapkan ada harapan tambahan seperti integrasi kulit dan jaringan, perfusi jaringan meningkat, dan lain sebagainya. Serta intervensi keperawatan yang kedua adalah pencegahan infeksi dengan melalui observasi, terapeutik, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada intervensi keperawatan, yang pertama ada edukasi, jelaskan tanda dan gejala infeksi, mengajarkan cara mencuci tangan dengan benar, mengajarkan cara memeriksa kondisi luka dan luka operasi, menganjurkan meningkatkan asupan nutrisi, menganjurkan meningkatkan asupan cairan, lalu ada kolaborasi, yaitu pemberian imunisasi jika perlu. Selanjutnya ada bab terakhir, yaitu kesimpulan, konsep keselamatan pasien dan K3 dalam pengelolaan limbah medis rumah sakit dengan pengangkutan limbah, maka dapat disimpulkan mengenai pengertian pengangkutan limbah Peraturan Menteri PU Nomor 01/PRT/M/2014. Lalu sarannya, ada beberapa saran yang digunakan untuk meminimalisir adanya limbah medis, dapat dilakukan dengan mengolah limbah tersebut menjadi limbah yang mudah diuraikan, dapat juga dengan mengurangi penggunaan limbah yang bermaterial B3, dan memilih limbah berdasarkan teksturnya. Demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan. Terima kasih telah menonton video kami.